arti aku berjalan sendiri. Dalam nasib ini kita melihat Lazarus dalam keadaan sakit. Bahkan kalau kita baca tadi, ia meninggal. Ketika Tuhan menunda untuk segera datang atas permintaan Marta, bukan berarti dia tidak mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tidak. Dalam masa bergumul yang dialami oleh saudara Marta dan Maria, yakni Lazarus yang sakit di tempat ini, kita mau melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu bekerja secara ajaib, melebihi logika pemikiran dari Marta dan Maria. Tuhan mau melihat sampai di mana keyakinan, kepercayaan yang dimiliki oleh Marta dan Maria. Apa yang tidak mampu dipikirkan manusia, itu yang dilakukan dan dikehendaki Allah. Karena tujuannya adalah untuk kemuliaan di dalam nama Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus datang ke Betania menjumpai Maria dan Marta, ternyata Lazarus dalam konteks kita ini sudah mati. Nah, melalui hal ini Bapak Ibu Tuhan, dia mau menyatakan kepada kita bahwa Allah itu mampu dan sanggup berkuasa atas segala hal dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana ia membangkitkan Lazarus dari kematian, demikian kedaulatan Tuhan yang otoritas atas kehidupan orang percaya. Ia berhak memberikan napas hidup kepada kita, sehingga kita bisa menikmati bagaimana indahnya menikmati kehidupan dalam dunia ini. Bahkan Tuhan juga berhak untuk menarik kembali napas itu, bisa dikatakan mati. Bagaimana ia berkuasa atas kehidupan, bagaimana ia juga berkuasa atas kematian. Buktinya Lazarus bangkit dari kematian. Seringkali atau kecenderungan kita mau sesuatu dalam kehidupan kita itu hal yang wajar kalau semuanya berjalan dengan baik, hal yang wajar. Namun dalam kenyataannya tidak selalu harapan dan keinginan kita itu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang kita juga bisa dikatakan mau mendikte Tuhan. Kita mau bisa dikatakan memerintah Tuhan. Harus seperti ini Tuhan. Sesuai kehendak saya Tuhan. Segala sesuatu harus jadi sesuai apa yang saya inginkan Tuhan. Kita memaksa Tuhan. Atau mungkin barangkali kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena kita lebih fokus terhadap diri kita sendiri. Atau kita hanya melihat bahwa penderitaan dan persoalan yang kita hadapi ini menjadikan kita seseorang yang hilang pengharapan. Nah, melalui pergumulan yang dialami oleh Lazarus, katakanlah dalam keadaan sakit, dan mungkin saja barangkali kita yang hadir pada saat ini sedang dalam persoalan dan pergumulan, dia mau mengajarkan kepada kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mengajarkan kepada kita seperti Yesus katakan kepada Marta dan Maria, percayalah engkau kepada kuasa. Itu juga mau mengingatkan saya dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apapun persoalan dan pergumulan kita, dia saat ini mau mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita manusia, tapi andalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, tidak pernah berhenti, selalu diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, selalu punya waktu seperti itu datang kepada Tuhan, baik dalam persekutuan doa kita secara pribadi, doa kita bersama dengan jemaat dan ibadah seperti ini, dan juga dalam doa dan pengharapan kita. Yang kedua, ia menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib. Tuhan mampu menunjukkan kuasanya, yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu mau menandakan bahwa kuasa Tuhan itu tetap bekerja saat ini di
iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kita bisa saja kehilangan arah, kehilangan pengharapan, atau mungkin saja kita bisa putus harapan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Apapun cita-cita dan pengharapan saudara-saudari dan kita sekalian, tetap andalkan Tuhan. Percaya kepada kekuasaan Tuhan, bahwa Ia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Selalu ada cara Tuhan untuk menolong dan melawat kita. Bahkan Ia memberikan jalan keluar di tengah persoalan dan juga umur dan jiwa kita. Yang ketiga, sudah tidak terasa kita memasuki minggu sengsara yang ke-6. Sampai saat ini kita ada, sampai saat ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Sampai saat ini ada banyak berkat Tuhan yang begitu luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Bukan hanya keluarga kita, tapi karena kebaikan dan kemuliaan. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Oh. Namun tanpa ku sadari, tanganmu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku setiap hari. Oh, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku,